semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Kali ini saya memasak tumis kangkung tauco ala restoran. Bumbunya yang simple, rasanya enak banget, dan ini bikin nasi cepet habis ya. Selain rasanya enak, ini warnanya juga sangat cantik, hijau, segar, dan masih krenyes-krenyes, tidak kematangan. Ini pokoknya pas banget. Kalau teman-teman penasaran apa saja bumbu yang saya gunakan, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kangkung akar 1 ikat besar ya. Kalau ikatannya kecil ini sekitar 5 ikat. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Ini kita pilihin yang masih muda-muda ya teman-teman. Dan untuk tangkainya atau batangnya ini masih empuk ya. Kalau sudah dipotong semua seperti ini, kita akan cuci sampai bersih dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu sebelum dicincang atau diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan 4 siung. Ini ukurannya besar ya. Kalau ukurannya kecil-kecil boleh menggunakan 6-7 siung. Ini saya belah menjadi 2 bagian, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini dan sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 3 buah, diiris tipis serong seperti ini. Ini nanti biar warnanya cantik ya. Untuk cabai merah keriting ini tidak pedas ya teman-teman. Jadi saya juga menggunakan cabai rawit yang merah untuk pedasnya. Ini tidak saya bikin terlalu pedas ya. Jadi saya kasih 6 buah saja untuk cabai rawit merahnya ya. Kalau teman-teman mau cabainya banyak silahkan ya, disesuaikan saja. Dan ini saya menggunakan tauco. Ini saya gunakan tauco Medan teman-teman, yang kemasannya seperti ini ya. Untuk tauco ini mereknya boleh bebas ya. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan kita tumis dulu bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai layu, aromanya harum dan warnanya agak kekuningan seperti ini teman-teman. Ini sudah harum banget ya. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tauco. Kemudian ditumis sebentar tauconya. Masukkan cabai yang sudah diiris-iris. Untuk cabai ini kita tumis sebentar saja ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang kita masukkan kangkung yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan semua. Oke, kita masak sampai bawahnya berubah warna ya teman-teman. Kalau bawahnya sudah berubah warna, sudah layu seperti ini, bisa kita balik. Gantian yang atas kita balik menjadi di bawah ya, dan kita masak sampai kangkungnya matang. Untuk tingkat kematangan kangkung ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Di sini saya tidak tambahkan garam ya teman-teman, karena tauco itu sudah asin ya. Jadi tidak perlu penambahan garam lagi. Oke, ini saya cek rasa, dan ini rasanya sudah mantep banget, sudah pas ya. Rasanya sudah gurih, aromanya juga harum, enak banget dan sangat menggugah selera. Dan ini sudah matang. Sekarang kita pindah ke piring saji. Sangat cepat sekali bukan cara memasak tumis kangkung tauco, dan ini benar-benar rasanya itu sangat enak banget. Aromanya juga khas dari tauconya, itu dapat banget. Dan ini kalau beli lumayan agak mahal ya teman-teman. Lebih baik kita bikin sendiri. Bahannya juga sederhana sekali, bumbunya simple, rasanya yang pasti sangat enak banget, nggak kalah sama yang ada di restoran ya. Dan ini warnanya juga masih cantik, krenyes-krenyes, dan ini sangat cocok banget ya untuk teman makan nasi putih,
dengan lauknya seafood, bisa cumi, bisa udang, ikan bakar, ikan goreng, atau lauk tempe pun ini sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan laut sebanyak 500 gram. Sudah saya bersihkan bagian isi perutnya dan juga insangnya ya. Dan ini sudah saya cuci bersih, kemudian disayat bagian badannya seperti ini biar nanti bumbunya bisa meresap. Selanjutnya, ikannya kita marinasi menggunakan jeruk nipis saja ya. Kalau tidak ada jeruk nipis, teman-teman bisa menggunakan jeruk lemon. Untuk jeruk nipis ini saya menggunakan setengah buah saja, karena setengah buah ini airnya banyak banget, jadi cukup ya untuk 4 ekor ikan. Setelah dikasih perasan jeruk nipis, ini bisa diratakan terlebih dahulu. Semuanya diratakan ya. Kalau sudah rata, bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Tidak perlu dicuci lagi ya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih, kemudian ada 5 siung bawang merah, ukurannya agak besar. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 6 buah ya, atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja untuk cabenya. Kemudian 4 butir kemiri. Kemudian saya juga menggunakan setengah senti kunyit. Jahe ini sedikit saja ya jahenya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran. Tambahkan minyak goreng sedikit saja ya untuk membantu menghaluskan bumbunya. Kemudian haluskan. Siapkan penggorengan. Kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu ya. Ini sudah saya kasih minyak juga. Dan ini minyaknya sudah panas, justru ini kepanasan minyaknya ya teman-teman. Harusnya minyaknya tidak terlalu panas seperti ini ya. Kemudian dimasak bumbunya ini sampai matang, sampai baunya tidak langu ya teman-teman, karena ini tadi semua bumbunya mentah semua ya, jadi kita masaknya benar-benar sampai matang, sampai tidak berbau langu. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali, masak sampai bumbunya benar-benar matang ya, dan warnanya agak kemerahan. Kalau warnanya sudah kemerahan seperti ini, bisa kita tambahkan sedikit air. Ini biar bumbunya tidak kering ya teman-teman. Kita tambahkan air, kemudian masak kembali sampai bumbunya mendidih tanak. Dan saya tambahkan 1 sendok makan kecap manis biar rasanya lebih mantap. Untuk warna ini tetap merah ya, karena saya menggunakan bumbu merah ya teman-teman, bukan bumbu kecap. Jadi kecapnya cukup 1 sendok makan saja. Aduk sampai tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau sudah matang, kita bisa matikan kompornya dan biarkan dingin dulu. Setelah bumbunya dingin, kita oleskan ke badannya ikan. Ini seluruh badannya kita kasih bumbu, perut-perutnya juga ya, dalam perutnya dikasih bumbu biar meresap. Dan ini nanti kita marinasi dengan bumbu ini, kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ya kalau ada waktu. Kalau misalnya mau cepet-cepet 5 menit juga nggak apa-apa, boleh langsung dibakar. Lanjut kita siapkan bakaran. Ini saya menggunakan bakaran yang di atas kompor. Kemudian saya tambahkan lagi untuk bakar ikannya ini saya dobelin ya teman-teman, biar nanti untuk membalik ikannya itu lebih mudah. Nah, ini saya olesin dengan minyak goreng biar nanti tidak terlalu lengket ya. Oke, sekarang kita taruh ikannya. Ini kayaknya cukup 2 saja ya teman-teman. Nanti kalau banyak-banyak malah kurang bagus hasilnya ya. Kita taruh 2 saja, nanti yang 2 kita bakar belakangan ya, karena ini apinya tidak rata ya teman-teman, bagian tengahnya ini sudah tidak muter. Jadi ini nanti saya bakar, saya geser-geser aja seperti ini ya, biar matangnya bisa merata. Untuk membakar ikannya ini tidak harus di atas
kompor seperti saya ya. Lebih enak lagi kalau dibakar menggunakan bara arang, atau bisa juga mau menggunakan teflon misalnya juga boleh ya, silahkan saja. Oke, ini sudah dibalik, lalu kita olesin lagi ya teman-teman. Ini diolesin sampai rata lagi ya, biar bumbunya itu meresap dan juga enak ya. Kena asap itu aromanya harum banget teman-teman. Oke, sekarang kita balik. Dan ini ada yang lengket sedikit ya teman-teman, mungkin tadi kelewat ya waktu diolesin minyak. Ini kemudian diolesin kembali dengan bumbunya. Oke, setelah kita olesin seperti ini, kita diamkan dulu. Untuk membakarnya ini apinya nggak usah gede-gede ya teman-teman. Kalau gede-gede cepat gosong ya. Ini aja apinya bisa nyala ke atas ya teman-teman. Oke, setelah diolesin dibalik, diolesin dibalik sampai ikannya benar-benar matang ya. Kalau sudah matang ikannya, bisa kita langsung taruh ke piring ya. Dan ini hasil untuk bakaran yang pertama ya teman-teman. Ini ikannya sudah matang, aromanya sudah harum. Sekarang kita lanjut untuk membakar sisa ikannya. Untuk cara membakarnya sama ya seperti yang pertama tadi, kita geser-geser karena api yang saya gunakan ini tidak rata. Kemudian dioles-olesin sampai beberapa kali ya teman-teman, biar bumbunya tuh benar-benar enak ya, meresap gitu, dan agak sedikit tebal bumbunya, jadi benar-benar rasanya tuh enak banget. Dan untuk takaran bumbu itu sudah pas ya untuk 4 ekor ikan itu, untuk takaran setengah kilo ya teman-teman. Bumbunya sudah pas, nggak ada sisa sama sekali. Oke teman-teman, sekarang bolak-balik seperti ini ya. Dan ini sudah mulai mematang, aromanya benar-benar harum banget. Dan ini ikannya sudah matang teman-teman, kita akan pindah ke piring ya. Oke teman-teman, ikan bakar bumbu sederhana sudah siap untuk disajikan. Ini saya jadikan 2 piring ya, biar tidak numpuk ya teman-teman. Tinggal kita bikinkan sambal colo-colonya. Bahannya sudah saya siapkan 2 ekor ikan. Saya menggunakan ikan laut. Ini saya pakai ikan tongkol jenis cakalang. Teman-teman bisa menggunakan ikan yang lainnya ya, disesuaikan persediaan yang ada atau bahan yang ada di tempat teman-teman. Ini sudah saya potong-potong teman-teman. Untuk potongannya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya akan kasih perasan jeruk nipis ya, atau jeruk lemon. Kalau nggak ada bisa menggunakan air asam atau cuka. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk sampai semua terbalurin dengan garam, lada bubuk, dan juga air jeruk nipis ya. Kalau sudah, kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Siapkan bahan kedua. Tahu saya pakai 5 kotak. Saya menggunakan tahu putih dan ini saya iris segitiga aja seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada tahu putih, bisa menggunakan tahu coklat atau tahu kuning ya. Untuk jumlah tahu bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau sudah sisihkan, siapkan penggorengan. Kita akan menggoreng tahunya terlebih dahulu. Ini minyaknya sudah panas ya. Kita langsung saja goreng tahunya sampai warnanya kuning kecoklatan, sampai berkulit seperti ini teman-teman. Kita balik-balik ya. Oke teman-teman, setelah warnanya kuning keemasan atau kuning kecoklatan semua, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kita taburin dulu dengan tepung terigu. Lanjut kita goreng ikannya. Kita masukkan satu persatu. Ini saya akan goreng semua ya, tempatnya muat, jadi saya masukkan semua. Kalau bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita balik.
Oke, kita goreng sampai ikannya matang, warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah matang semua. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu irisnya. Saya menggunakan 3 buah cabai merah keriting, ini diiris serong tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada cabai rawit hijau, saya menggunakan 1 genggam. Cabai rawit hijau ini meskipun warnanya hijau, ini rasanya pedes ya, nggak kalah pedesnya dengan cabai rawit merah. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah tomat, karena ukurannya kecil saya pakai 2 buah tomat ya. Kemudian dipotong besar aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan aja potongannya. Kalau teman-teman tomatnya besar bisa menggunakan 1 buah aja ya. Oke, semua bumbu irisnya sudah siap. Sekarang siapkan bumbu cemplungnya atau bumbu aromatik. Ada 1 batang serai, ini cukup digeprek atau dibecek-becek ya. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, ini disobek biar aromanya nanti lebih keluar. Saya juga menggunakan daun salam 2 lembar. Kita sisihkan dulu, lanjut siapkan untuk bumbu halus. Saya menggunakan bawang putih, ini saya pakainya 9 siung, bawang merah 10 siung. Kemudian ada kencur, ini saya pakai 3 ruas, kemiri kurang lebihnya ini 2 butir aja ya. Kemudian saya tambahkan juga ketumbar butiran setengah sendok makan. Kemudian ada lada, ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan setengah sendok teh terasi, ini bikin sedap terasinya ya. Dan ini biar tambah pedas saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Kemudian kita haluskan. Oh ya teman-teman, ini lupa, saya akan tambahkan garam terlebih dahulu ya biar menghaluskannya lebih gampang. Oke, saya haluskan lagi. Ini bumbunya dihaluskan sampai teksturnya halus ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menghaluskan bumbunya dengan menggunakan blender, silahkan aja ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus. Saya tambahkan 1 ruas lengkuas, ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Saya tambahkan juga jahe sedikit aja ya, jahenya. Kemudian digeprek juga. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja. Kita tumis bumbunya sampai aromanya harum, berubah warna. Ini bumbunya sudah mulai harum teman-teman. Sekarang saya akan masukkan cabenya, tomatnya juga ya dimasukkan. Masukkan juga bumbu aromatiknya, daun salam, daun jeruk, serai. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar harum. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, aromanya sudah harum banget. Sekarang saya tambahkan air, ini saya tambahkan 1,5 gelas dulu ya. Nanti kalau misalnya kuahnya kurang bisa ditambahkan lagi. Dan ini saya tambahkan juga 1 saset santan instan yang ukurannya 65 ml ya. Kalau teman-teman menggunakan santan segar berarti airnya dikurangin ya. Oke, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan garam sedikit lagi ya, karena tadi sudah saya kasih garam waktu menghaluskan bumbu. Jadi ini saya tambahkan garam sedikit, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Kalau pinggirannya sudah mulai mendidih seperti ini, kita aduk lagi. Dan sekarang masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Masukkan juga tahunya. Oke, kita aduk-aduk. Kalau teman-teman di rumah menggunakan santan segar, ini harus sering diaduk ya, biar santannya tidak pecah. Oke teman-teman, kalau pinggirannya sudah mulai mendidih, saya tambahkan bawang goreng ya, biar makin sedap, aromanya juga makin harum. Kemudian diaduk kembali, masak hingga kuahnya mendidih tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa.
Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak seperti ini, lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita plating dulu. Ini kita plating secukupnya aja ya, kita sajikan di meja makan. Dan inilah hasilnya, lodeh ikan dan tahu, menu yang sangat enak banget. Saya langsung cicipi ya teman-teman. Saya sudah ambil nasi, saya ambil tahu dan juga ikan, dan saya kasih kuah, tambahkan juga bawang goreng biar makin mantap ya. Saya akan makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener sedap, pedasnya pas. Ini enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya. Ini beneran sangat enak banget. Cocok untuk menu sehari-hari atau untuk ide jualan lauk mateng. Silahkan dicobain. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya sudah saya siapkan cumi asin. Ini saya beli 250 gram teman-teman, dan saya beli yang ukurannya agak kecil-kecil seperti ini ya. Dan sekarang akan saya rendam dengan menggunakan air panas atau air mendidih. Boleh juga direbus sebentar ya. Ini nanti saya rendam kurang lebih 10-15 menit. Kemudian lanjut kita akan cuci sampai bersih. Setelah direndam dan dicuci bersih, lanjut kita akan potong-potong cuminya. Ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian ya, dan tulang yang seperti plastik ini kita buang aja. Dan nanti setelah dipotong-potong bisa kita cuci lagi teman-teman untuk membersihkan bagian dalamnya. Nanti teman-teman protes kalau tidak saya cuci lagi ya, bagian dalamnya masih kotor, kok nggak dicuci gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini cuminya sudah bersih. Sekarang kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada pete. Ini saya menggunakan 5 papan. Ini petenya montok-montok teman-teman, dan ini saya biarkan utuh aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan 2 macam cabai. Ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan ini cabainya sudah direbus terlebih dahulu. Kita sisihkan. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini kita potong kecil-kecil dulu ya teman-teman. Nanti kita akan blender ya. Kemudian ada bawang merah. Ini saya menggunakan agak banyak, dan kita potong kecil-kecil juga bawang merahnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam blender. Kita akan haluskan menggunakan blender, atau boleh teman-teman menggunakan cobek ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian cuminya kita goreng sebentar teman-teman, biar nanti cuminya ini tidak mudah basi ya. Kita goreng sebentar aja, jangan lama-lama biar cuminya tidak alot ya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang akan saya angkat, tiriskan, dan kita lanjut. Kita akan masak sambalnya ya. Kita masukkan semua sambal atau cabai yang sudah kita blender tadi. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil. Saya tambahkan dulu gula pasir dan kaldu jamur. Kalau cuminya tidak asin, boleh teman-teman tambahkan dengan garam ya. Kalau cuminya masih asin, nggak usah ditambahkan garam lagi. Masak kembali sampai sambalnya matang. Kemudian bisa masukkan pete. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tidak suka sambalnya terlalu kering, bisa ditambahkan dengan sedikit air ya. Kemudian masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan cumi yang sudah digoreng. Kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil ya, biar sambalnya nanti tanak dan bisa tahan lama. Dan ini sambalnya sudah matang teman-teman, warnanya sudah merah cantik seperti ini. Ini aromanya juga sudah harum. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji.
Teman-teman bisa lihat di sini warnanya benar-benar sangat cantik sekali, dan petenya ini masih seger ya, masih keledus, jadi ini enak banget. Oke teman-teman, sambal pete cumi asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi, sudah bikin boros nasi ya. Kalau masak menu yang satu ini beneran siapkan nasi putih yang banyak, dan yang pasti makannya makin lahap. Ini sudah saya siapkan satu ikat bayam. Ini bayamnya mau saya potong aja langsung seperti ini. Kalau teman-teman mau dicuci dulu terus dipetikin juga boleh ya, silahkan saja. Oke, ini sudah saya potong, kemudian saya akan cuci. Kemudian saya menggunakan 2 ikat daun kemangi ya teman-teman. Ini saya petikin seperti ini. Kalau sayur bening itu dikasih kemangi, aromanya wangi banget ya. Kemudian ini saya menggunakan pepaya yang masih muda. Ini saya gunakan ukurannya kecil saja ya teman-teman. Kemudian dikupas. Setelah dikupas, selanjutnya saya potong-potong seperti ini, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk potongannya. Kemudian saya potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya cuci dan sisihkan. Oke, sekarang siapkan cobek. Masukkan 4 siung bawang putih. Tambahkan 9 siung bawang merah, kemudian dihaluskan. Ini teksturnya kasar aja seperti ini untuk bumbunya. Kemudian saya tambahkan setengah buah jagung manis, karena ini jagungnya ukurannya besar ya, jadi saya gunakan setengah saja. Kalau jagungnya kecil bisa gunakan 1 buah. Oke, sekarang haluskan. Ini saya buat teksturnya juga kasar ya untuk jagungnya. Ini sudah cukup. Dan ini saya tambahkan temu kunci ya teman-teman. Temu kunci ini bikin aromanya harum dan juga rasa sayurnya sedap ya. Dikeprek-keprek aja seperti ini, kemudian sisihkan. Ini sudah saya siapkan air untuk merebus sayurannya ya. Ini sudah mendidih, masukkan pepaya dan juga bumbunya. Karena ini ada jagung ya, jadi bumbunya kita masukkan lebih awal ya, biar nanti jagungnya juga matang. Oke, masak pepayanya sampai setengah matang saja, karena nanti masih ada proses perebusan bersama bayamnya ya. Sekarang kita masukkan sayuran bayam. Masukkan juga daun kemangi. Kemudian diaduk-aduk, masak sebentar saja ya teman-teman. Karena proses memasak bayam ini sangat cepat ya. Saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur. Jadi bumbunya itu sangat sederhana dan simple banget ya. Atau bisa ditambahkan juga gula pasir ya kalau teman-teman suka. Masak sampai matang dan mendidih tanak. Kalau sudah matang dan mendidih tanak, bisa matikan kompornya. Dan ini saya tambahkan taburan bawang goreng ya di atasnya. Lanjut pindahkan ke mangkok saji. Aromanya sangat enak banget teman-teman, dari aroma kemangi, aroma temu kunci, ini bikin enak seger gitu ya. Dan sayurannya ini masih kelihatan seger banget. Oke teman-teman, inilah sayur menir, bayam dan juga pepaya. Sangat mudah, praktis, masaknya juga cepat, rasanya sangat enak, sedap dan seger ya. Silahkan nanti dicobain. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 ikat pakis. Kalau di tempat saya itu pakisnya seperti ini teman-teman. Jadi bukan yang kuncup-kuncup gitu ya. Jadi pakisnya itu ada yang sebagian sudah tua. Di sini mungkin karena jauh dari pegunungan, jadi yang dijual seperti ini ya. Sekarang akan saya potong-potong. Ini bagian yang pangkalnya ada yang saya buang ya, karena ada yang sudah tua. Kita ambil bagian yang masih muda-muda saja. Setelah dipotong-potong, kita bisa masukkan ke dalam baskom. Dan selanjutnya akan saya cuci dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada tahu putih yang sudah saya goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini, dan kita sisihkan.
Untuk bumbunya ini ada jintan, ada pala, kayu manis, lada, ketumbar, kemiri sudah disangrai, dan juga kunyit yang sudah disangrai, cengkeh, kapulaga. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya teman-teman. Ini saya haluskan menggunakan blender atau menggunakan ulekan boleh ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, kita masukkan. Ini sudah saya potong-potong ya. Kemudian rempahnya juga dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan air ataupun minyak goreng ya. Kemudian dihaluskan sampai benar-benar halus bumbunya. Setelah bumbu dihaluskan, kita bisa tumis. Ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya, nggak usah terlalu banyak, nanti biar kuahnya tidak terlalu berminyak. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna dan aromanya harum ya. Sekarang saya tambahkan dulu lengkuas, serai 1 batang yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek ya. Kemudian ditumis kembali bersama bumbu-bumbunya ini sampai berubah warna seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya sudah harum banget. Ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita bisa masukkan daun pakisnya atau sayuran pakis. Ini bisa diaduk-aduk dulu. Kemudian tambahkan air. Kemudian aduk kembali sambil terus dimasak ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu. Ini dimasak sampai daun pakisnya matang. Kalau daun pakisnya sudah matang, sudah empuk, bisa ditambahkan dengan santan. Bisa menggunakan santan segar ataupun bisa menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan cabai rawit merah yang masih utuh. Kalau mau kuahnya lebih pedas, cabai rawitnya boleh dihaluskan ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan apa saja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan yang terakhir ini saya tambahkan bawang goreng ya, biar aromanya lebih sedap, rasanya juga lebih mantap lagi. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Oke, setelah rasanya sudah pas dan ini sayurannya sudah matang semua, sudah mendidih tanah, bisa kita matikan kompornya ya. Oke, sekarang saya pindah ke mangkok. Ini akan saya hidangkan di meja makan ya. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sedap ya. Saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Oke teman-teman, sayur, gulai pakis dan tahu sudah siap dihidangkan. Ini akan saya cobain ya. Saya makan dengan nasi putih. Ini dimakan dengan ketupat ataupun lontong juga sangat cocok banget ya. Dan saya tambahkan juga lauknya telur dadar. Udah gini aja sudah sangat enak banget ya. Ini bisa buat menu tanggal tua ataupun menu tanggal muda juga sangat cocok banget. Rasanya benar-benar sangat sedap. Ini tidak enak juga, pokoknya enak ya. Pedasnya juga pas ya, tidak terlalu pedas. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sangat mudah untuk didapat ya. Di pasar-pasar juga ada, di supermarket juga ada. Untuk bahannya ini saya pakai paru yang sudah siap masak ya, paru rebus. Ini saya beli 3 ikat teman-teman, masing-masing satu ikatnya ini ada 3 dan harganya ini 6.000 ya. Jadi satu tusuknya 2.000 rupiah ya. Oke, sekarang saya akan potong-potong dan yang masih tebal ini saya akan tipiskan ya, saya belah lagi. Jadi kalau paru ini lebih enak dimasak kalau tipis-tipis seperti ini teman-teman.
Kalau teman-teman mau pakai paru yang masih fresh boleh ya, silahkan nanti direbus terlebih dahulu baru dipotong-potong. Kemudian saya juga menggunakan cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai ini saya menggunakan 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan selera. Untuk jumlah cabainya mau banyak apa dikit terserah aja. Kalau teman-teman nggak ada cabai hijau keriting, boleh menggunakan cabai hijau yang besar ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ada daun jeruk, kemudian ada lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh, silahkan saja. Kemudian ada jahe, ini saya pakai 2 cm, ini sama ya, diiris tipis-tipis aja. Kemudian untuk bumbunya yang akan dihaluskan ini ada 5 siung bawang putih, diiris kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga. Untuk jumlah bawang merah ini saya pakai lebih banyak ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih saya pakai 1 cm. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 2 butir ya, boleh disangrai dulu boleh enggak. Kemudian ada cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit merah, ini sama dipotong kecil-kecil juga ya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, setengah sendok teh ketumbar butiran. Kemudian kita tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang langsung masukkan paru yang sudah kita iris tadi ya. Kemudian digoreng sampai parunya kering. Untuk menggoreng paru ini agak lama ya teman-teman, sampai benar-benar kering, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Tapi kalau saya ini parunya saya bikin kering teman-teman, jadi nanti beneran sangat enak banget ya. Oke, kalau sudah matang, sudah kering seperti ini kita angkat. Kemudian lanjut kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan daun jeruk, lengkuas dan juga jahe. Aduk sampai semuanya tercampur rata, masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah matang, bisa kita masukkan paru yang sudah digoreng. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Saya akan tambahkan sedikit air ya, biar bumbunya nanti bisa meresap ya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur. Sekarang masukkan garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis. Untuk jumlah kecap manis ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap ya. Oke, saya masukkan dulu cabai ya teman-teman. Ini cabenya langsung aja seperti ini biar nanti warnanya cantik, atau mau ditumis juga boleh cabenya ya. Kemudian masak sampai cabenya matang, kuahnya juga meresap, mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, paru cabai hijau pedas manis sudah siap untuk disajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, ini beneran sangat enak banget. Bumbunya nendang, rasanya pedas, manis, gurih, sedep banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 buah timun. Ini timunnya sudah saya cuci bersih ya, dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya buang. Kemudian ini akan saya ambil bagian dagingnya ya, bagian isinya tidak saya pakai. Ini isinya dibuang saja, atau mau dimakan juga boleh, karena rasanya juga segar ya isinya itu.
Selanjutnya ini akan saya potong kecil-kecil seperti ini ya, atau disesuaikan selera masing-masing saja. Mau panjang-panjang, mau kotak-kotak juga boleh ya, silahkan saja. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan sayuran yang berikutnya, ini saya menggunakan tauge ya. Ini saya gunakan sedikit saja, dan bagian akarnya ini sudah saya potong dan ini sudah saya cuci bersih. Kemudian biar rasanya lebih segar lagi, ini saya menggunakan kemangi ya, sudah saya petikin dan sudah saya cuci bersih. Kemudian juga ada kelapa parut, ini saya menggunakan setengah buah dari kelapa ukuran yang sedang ya. Ini diparut kasar saja. Kemudian siapkan cobek dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya menggunakan cabai merah keriting sebanyak 5 buah. Saya potong-potong dulu ya teman-teman sebelum dihaluskan. Ini menggunakan cabai merah keriting biar warnanya nanti agak kemerahan ya. Kemudian untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai hijau yang rawit ya, atau bisa diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Kemudian kencur, ini wajib ada ya teman-teman. Kemudian juga ada terasi yang sudah dibakar, ini juga harus ada, nggak boleh di skip. Kemudian juga setengah buah gula merah ya, ini saya gunakan setengah saja. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambahkan lagi gulanya. Kemudian tambahkan garam secukupnya saja, nanti dicek rasa ya. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian bumbunya ini dihaluskan sampai halus. Untuk bumbu terancam ini sebenarnya mirip sekali dengan bumbu urap ya teman-teman. Bedanya di sini tidak menggunakan daun jeruk ya. Dan semuanya mentah ya, kecuali terasi yang sudah dibakar tadi. Yang lainnya mentah semua. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya. Sekarang akan saya masukkan kelapa parutnya. Ini akan sedikit saya ulek-ulek seperti ini ya teman-teman. Atau mau langsung diaduk juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Tapi kalau agak ditekan-tekan seperti ini rasanya lebih enak ya. Oke, sekarang akan saya campur menggunakan sendok saja. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalnya kurang garam bisa ditambahkan garam. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang manis bisa ditambahkan gulanya ya. Sekarang masukkan sayurannya. Ini saya masukkan timunnya terlebih dahulu. Lalu masukkan tauge. Ini taugenya sangat seger banget ya teman-teman. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Semua sayurannya ini sampai tercampur dengan bumbu kelapanya ya teman-teman. Ini karena jadinya banyak, jadi ngaduknya harus pelan-pelan. Padahal ini cobeknya juga sudah besar ya. Oke, sekarang saya masukkan daun kemanginya. Ini yang bikin makin segar ya. Dikasih kemangi. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip ya kemanginya. Atau mau ditambahkan sayuran yang lainnya juga boleh ya. Disesuaikan selera saja. Terancam mentimun ini lebih enak kalau kita makan langsung ya, kita bikin langsung kita makan ya, karena ini semuanya dari bahan mentah, jadi tidak bisa untuk nanti-nanti ya teman-teman, rasanya pasti akan berbeda. Terancam mentimun ini juga bisa untuk menu harian ya, untuk teman makan nasi sama tempe goreng, ikan asin atau ikan goreng sudah sangat enak banget. Atau bisa juga langsung dimakan gini aja juga sangat enak ya. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sederhana sekali, bumbunya simple, yang pasti juga mudah untuk didapat ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.